ya tuh yang udah nggak tahan lagi. Tadi karena di dalam juga dia kayak sidang skripsi. Kalau yang gue lihat kemarin, kita mengikuti persidangan ini baru sekali, tapi kita sudah mengikuti kasus ini yang bermuasal dari skincare. Yang gue bingung kok skincare-nya sama sekali apa ya? Nanti mungkin dari eksepsinya Bang Fahmi kali. Kok skincare-nya sama sekali kagak ada dibahas-bahas ini? BAP ditukar 3 kali. Pokok pembahasannya pemerasan nggak ada. Dan di situ gue tangkap lagi nih, ya. Di situ lagi gue tangkap. Kalau katanya ada dokter Oki yang menyarankan hubungi Nikita Mirzani, di situ aku masuk ya. Kan katanya ada dokter Oki yang menyarankan untuk menghubungi Nikita Mirzani, dan katanya juga yang dibaca untuk mengasih Nikita Mirzani sejumlah uang untuk menutup mulutnya. Itu kan opsi, bisa dilakukan bisa tidak. Mau dilakukan mau tidak, kan opsi. Tidak adanya pemaksaan di situ. Ada 2 opsi, lu mau lakuin tidak. Kalau lu merasa lu rugi, jangan lu lakuin. Kalau lu merasa fan-fan aja, lu lakuin. Kan itu opsi dari dokter Oki. Tidak ada dokter Oki memaksa. Lu harus kasih ini Nikita Mirzani duit ya. Kalau enggak ada. Kalau mau itu ya udah kasih aja duit, itu opsi sayang. Boleh lakuin boleh tidak, gampang. Kalau lu nggak mau merasa lu ngeluarkan duit, ya nggak usah lu lakuin. Capek-capek lu ngoceh, biarin aja gue capek ngoceh. Emang kerjaan gue bangun tidur merepet. Daripada gue merepet, keluarga gue merepet, berarti gue merepet di sini. Terus kalau orang ngomong maunya klaim, gue diem. Udah capek gue diem, udah berapa jam gue diem dari kemarin, tidur gue capek. Ada opsi yang ditawarkan. Mau diambil monggo, nggak diambil monggo. Nggak ada pemaksaan. Coba kalian dengar lagi tuh banyak rekaman-rekamannya, dengar di situ. Tidak ada pemaksaan, itu hanya pilihan. Sama kayak kalian bilang, lu misalnya nih, lu mau mau endorse, misalnya lu mau endorse A, udah lu bayar aja si A. Kalau lu mau, kalau enggak ya jangan. Lah itu kan tergantung di lu mau apa enggak. Enggak ada pemaksaan di situ. Pasal pemerasannya gue nggak ketemu di situ. Adanya opsi pilihan, 2 pilihan. Lu mau kasih duit atau lu nggak mau kasih duit. Kalau lu kasih duit berarti lu sama seperti ngendorse. Kalau lu nggak ngasih duit ya udah nggak usah. Lu merasa rugi ya, nggak mau gue kasih, gue rugi, ya udah nggak usah kasih. Terus misalnya ada 2 opsi itu, lu bisa mikir, gue rugi, nggak mau gue, ya boleh, nggak apa-apa. Ngapain lu kasih habis itu lu lapor? Jika lu rugi ya hentikan, nggak usah ikutin opsi. Kan dokter Oki cuma menawarkan opsi, pilihan, nggak ada memaksa. Ya kalau lu merasa rugi ya lu nggak usah cari-cari mail sayang, nggak usah cari mail. Ya udah nggak mau gue, ngapain gue? Udah kan begitu selesai, nggak panjang ya kan? Berbulan-bulan loh say ini kita. Nggak usah lanjut komunikasi ke mail. Jangan lihat belajar pelangap-pelangap, terusin aja bersuara. Kalau mau menyelamatkan muka masyarakat, emang tim penyelamat. Makan cendol gue banget gue. Ya,
Di situ gue lihat Mail bersih sih, Mail. Semakin bersih semakin bagus, semakin keren sih Mail. Capek bener. Capek gue. Sampai lab pagi tuh nggak sanggup gue lab, tidur gue. Baru bangun minum es baru seger gue. Kalau nggak minum es ini gue rasa nggak seger gue. Capek say. Makanya kalian di rumah aja, kalian nonton tuh enak-enak. Aku nggak tahu nih minggu depan, ya. Minggu depan andaikan Mail, kan ini kan sidang terbuka ya, sidang terbuka. Andaikan Mail minggu depan sidangnya Mail, aku mencoba buat live, karena biar kalian juga paham, tahu kan ini kan sidang terbuka. Aku live biar kalian yang nggak datang bisa ngelihat. Andaikan aku live besok dilarang atau ditegur, aku akan bertanya, apa bedanya Nikita Mirzani dan Mail? Ya, apa bedanya? Toh satu dalam laporan. Minggu depan tertutup. Yang kok tertutup? Kenapa? Ini kasus sudah viral. Kasus sudah viral. Nggak bisa tertutup. Setahu gue ini kasus sudah viral. Ini sudah menjadi konsumsi publik. Sudah menjadi konsumsi publik, dan publik juga berhak memperhatikan, melihat, mendengar apa sih cerita sebenarnya. Tuhnya. Apa sih cerita sebenarnya? Makanya viral. Ya jelas viral yang disidangkan juga. Ini juga artis, dan yang disidangkan juga soal-soal skincare. Sebenarnya soal skincare itu soal-soal apa ya? Maaf banget. Kayak soal-soal receh kan, kita pakai skincare udahlah zaman dahulu kala. Kan skincare itu bukan sesuatu yang gimana, barang-barang receh setiap hari ada. Udah jadi konsumsi kebutuhan. Nggak mungkin sidang tertutup sayang. Tapi aku akan tanya, ini kan sidang terbuka ya. Ini kan udah viral ya kasus ya. Nggak perlu harus ditutupkan lagi. Dan semua, mungkin pun kalian pun di pojok-pojok sana ditanya, kasus apa nih Nikita Mirzani ditahan? Pasti akan tahu. Oh sekarang kasus skincare, kasus apa pasti tahu. Dan ini sudah. Koko mau naik kah? Atau lagi tidur? Atau lagi kerja? Ini kalau mau naik typing ya kok. Ini kan kasus sudah viral. Kalau kasus sudah viral begini dan masyarakat juga sudah pada tahu, tidak mungkin ini kasus ini. Kita naikin ke Koiro Cimot ya. Tidak mungkin kasus ini tertutup. Gua akan tanya kalau waktu nanti di Mail nggak bisa live, gua akan tanya. Ini gua mau live mau untuk, nah Koko kecil loh Koko. Ini belum, aku nggak ngerti loh ini. Oh bisa perbesar deng. Lah kok saya yang besar. Itu loh yang begini, terus kisi-kisi itu loh Bun. Tadi dulu kisi-kisi apa ya? Tuh. Oh ini kali ya. Yang begini ya. Ubah gini ya. Iya tapi balik. Entar macam mana balik, entar mati pula. Udahlah gini aja lah. Ya udahlah terserah. Koko. Nah, coba Koko ini agak bersuaranya agak kenceng dia. Coba kok. Tentang apa? Koko kan kemarin nggak datang. Ya. Yang Koko lihat soal Ninja Hero, persidangan. Coba. Oke. Sudah hampir setengah jam. Yang persidangan ini saya cuma bisa mengatakan, bahwa kalau saya jadi GPU itu, ya kita bilang aja GPU ya,
GPU. Jadi kalau saya jadi GPU itu, saya akan menunjukkan, saya akan buka, saya akan memperlihatkan kepada dunia bahwa saya adalah seorang jaksa penuntut umum di dalam kasusnya Nikita Mirzani ini gitu loh, artis besar, dan saya akan tunjukkan itu kalau memang pada dasarnya saya itu adalah orang yang tegak lurus seperti itu. Tapi kan semua itu kan masing-masing orang masing-masing pribadi, tetapi kalau saya pribadinya saya pasti buka gitu, saya pasti buka dan saya pasti tunjukkan dan saya tidak akan malu-malu gitu. Betul. Tadi juga sesuatu yang keanehan. Gitu ramenya orang di ruang persidangan. Gitu ada semua, ada hakim, ada lawyer, ada terdakwa, dan ada pengunjungnya rame, ada wartawan. Gak ada satupun yang pakai masker kecuali mereka bertiga kompak. Apa sebelah sana dihantam badai ini? Badai apa perpluan? Dan juga begini, jangan pernah salahkan netizen untuk bertanya-tanya. Jadi netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling cerdas-cerdas gitu. Jadi kalau seandainya tidak ditunjukkan saja apa yang keanehan-keanehan seperti itu, netizen itu pasti bisa bertanya-tanya dan mendadak bisa jadi pakar ekspresi. Apalagi tiba-tiba menutup semua dengan masker, pasti saja jadinya jadi bahan pertanyaan gitu. Jadi Bun, yang Bunda ada langsung dari persidangan itu kan kemarin kan ada Bang Fahmi juga katanya itu pemerasannya hilang gitu kan Bun? Ya. Kata Bang Fahmi. Kan pasal 368 Gus Naldi, I love you udah ada hairdo ada makeup artist internasional semua Gus Naldi. Pasal 368 kan udah nggak ada. Adanya 369. Nah, dari yang gue lihat ceritanya tuh gue tuh menyimpulkan, dan Bang Fahmi juga, kok nggak ada sama sekali pemerasan di sini. Pemerasan yang sudah dilemparkan ke masyarakat bahwa Nikita Mirzani kan dan Mail itu kan ditahan karena adanya pemerasan itu kan, karena di atas 5 tahun ancamannya. Dan kemarin yang gue dengar didakwa sampai kuping gue begini mendengarkannya, sampai gue nggak mau dengar suara orang lain, sampai gue gini-gini, karena udah pakai ninja, terus nggak ada titik koma bacanya. Jadi kan kita harus benar gitu mendengarkan gitu. Enak kalian di rumah loh, udah ditayangin di YouTube pakai kalimat-kalimat. Lah kita yang di situ sakit kuping gue dengarnya, dia tutup ini. Kalau gini loh ngomong nih ya. Gua ngomong sama gini, jelasan mana ngomongnya? Kan ini nggak kejelasan kemana. Kalau ini kan jelas kemana. Kalau gini kan nggak jelas. Nah itu yang membuat kuping gue dengar. Gue ngambil keputusan tuh nggak ada pemerasan di situ. Gue tuh nggak pakai edit, gue denger langsung. Dan gue nge-live nge-live juga gue. Dari awal itu gue nge-live walaupun gue telat, gue nge-live. Dari awal sampai habis, sampai Mail gua ngeliat terus tuh ada di T sama Rizka Channel, nggak ada di situ timbul pemerasannya, nggak ada. Itu ada. Jadi memang kemarin itu waktu saya mau cari berita, sebenarnya saya lihat di YouTubersnya Bunda Tessa dulu awalnya gitu. Tapi karena saya lari ke sini lari ke sana nggak ada, terus saya lihat ada di Emma Waroka. Gitu. Jadi enaknya juga Emma Waroka itu karena dia pas di tengah-tengah Bun. Bagusnya itu dia dapat angle-nya itu di tengah-tengah dia. Iya, kameranya aku anak-anak yang pegangin. Nah, jadi yang menurut gue ini pemerasannya mana sih? Yang dia boy-boy mana sih? Makanya itu Nikita Mirzani itu kalau menurut aku sih kayak lagi sidang. Aku takutnya gitu kemarin meledak loh di ruangan pengadilan itu. Dia masih tahan, masih sabar. Begitu dia di belakang, begitu dia digini-gini langsung dia tuh itu kedengaran sampai depan. Kedengaran sampai depan teriakannya ya. Menurut gue itu adalah yang nggak bisa dia tahan lagi. 3 bulan dia menahan nggak bersuara, akhirnya gue bersuara juga.
Sampai Tapi dia benar juga Bun, orang korupsi aja yang triliunan aja nggak diperlakukan kayak gitu, ibarat kata udah merugikan negara banyak gitu. Dikasih kesempatan ngomong, ini kan didorong-dorong kayak dihalang-halangi untuk berbicara gitu. dan tangannya kan juga begini, kasih Iya. ngomong. Tahu nggak? Karena benar dipepet. Giliran gua kan lihat dari atas waktu dia pulang itu kan gitu dipepet. Tangan dia mau diangkat aja nggak bisa, tapi dia gini loh ke gue. Kepalanya dia mainkan. Ketawa dia ngangkat kepalanya ke arah gue. Kalau Mail masih sempet gue ketemu karena Mail gue udah nggak telat. Terima kasih Kak Tessa, itu ada berhadapan sama gue langsung. Kalau nih kita kan nggak bisa saking ramenya padetnya. Sampai tangan dia pun kan aku nggak ngerti ya, mungkin itu udah SOP ya. Tangan dia diborgol gitu, sehingga pun dia masih kan yang bisa ngomong sekarang cuma mulut. Gua nggak ngerti siapa yang dorong, gua nggak tahu siapa yang dorong. Kok bisa kayak gitu? Kasihlah dia kesempatan ngomong, nggak usah dipaksa-paksa dia masuk mobil tahanan. Wartawan-wartawan ini juga rekan-rekan dia semua. Aku ngerti yang dorong itu siapa, yang dorong itu wartawan apa siapa gua? Yang dorong itu kalau nggak salah itu kan karena begini, ini koreksi kalau salah ya. Jadi misalkan ini NM Bun, ini tugas-tugas kejaksaan tuh di belakang dia, yang maksudnya yang begitu. Jadi menurut saya yang ini oknum dari kejaksaan itu gitu loh. Pantes Niki teriak. Jadi makanya kan dia teriak, dia bilang, udah diam, ini saya ini bukan pembunuh, katanya pembunuh gitu. Hasto aja bisa dikasih ngomong, kok saya ini hak saya untuk ada ngomong pun kalian nggak ngasih gitu. Takut banget sih katanya kan. Kalau memang nggak takut ngapain kalian takut? Biarin saya ngomong gitu, saya ngomong gitu. Karena memang NM itu udah siapin itu surat yang harus dia baca Bun. Dia udah tulis di sana gitu loh. Dia takut lupa gitu loh. Iya dia tulis, dia mau baca. Terus begini Bun, ada yang ngomong nih, si Sal si Sal itu ya yang ngomong begini, ngapain nih kita Mirsani bersurat sama Pak Prabowo? Pak Prabowo itu banyak kerjaannya ngurusin, memangnya ngurusin kau? Pak Prabowo itu sibuk ngurusin negara. Terus ku jawab tadi di live-ku, jelas si Nikita itu tulis suratnya itu sama Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Yang salah itu kalau Nikita Mirsani itu tulis presiden apa Putin, itu Putin Jerman, Putin baru salah. Kalau masih Pak Prabowo kan masih benar ya Bun ya. Dia kan warga negara Indonesia. Presiden Prabowo, dia berusaha Prabowo, masa dia berusaha sama Pangeran Charles? Kan beda. Pangeran Charles.